akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MS. Beliau merupakan guru besar di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Kemudian menjadi Ketua Umum Masyarakat Aquaculture Indonesia, Ketua Dewan Pakar MPN yaitu Masyarakat Perikanan Nusantara, Member of International Scientific Advisor, Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany, Honorary Ambassador of Jeju Island dan Busan Metropolitan City, South Korea, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2021-2024. Ini yang secuil yang beliau tuliskan di sini. Sebenarnya masih sangat panjang. Yang pernah beliau, karena beliau sangat rendah hati, kemudian tidak sombong, sehingga yang dituliskan hanya sedikit gitu. Beliau ada pun yang akan disampaikan oleh beliau yaitu membangun moderasi ekonomi berbasis kelautan, tantangan ekologi dan ekonomi maritim Indonesia. Baiklah hadirin yang berbahagia, kami mohon karena pemateri akan segera menyampaikan, dimohon menempati tempat yang telah disediakan dengan tertib. Terima kasih. Waktu seluruhnya kami serahkan kepada Prof. Rohmin Dahuri MS. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sangat-sangat saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj, Muslim paling berpengaruh nomor 19 di dunia. Alhamdulillah kita punya orang Cirebon yang on the top 19 ya, on earth Pak, itu luar biasa gitu. Para narasumber yang sangat terhormat, seluruh hadirin hadirat, sesungguhnya meskipun Cirebon Intellectual Conference ini tidak diliput oleh media massa yang terbinar, saya pada hemat hijau saya, ini sesungguhnya acara yang sangat penting buat bangsa dan negara kita. Ya. Kenapa? Karena memang syarat sebuah bangsa maju itu adalah soliditas atau persatuan dan kesatuan, dan soliditas persatuan is impossible, tidak mungkin without moderasi dan multiculturalism. Jadi sangat penting. Yang kedua adalah selalu kalau bicara nadiin tidak terkecuali isu, selalu combining antara dunia dan akhirat gitu. Jadi kita yang hadir di sini dan rekomendasi yang bakal disampaikan ke Pak Jokowi, Pak Ridwan Kamil dan Pak Imron, kemudian Ibu Nina, siapa lagi, Pak Aziz ya, dan Pak Kakak dan Pak Aceh pun insya Allah Kang Aziz, Kiai Aziz akan membumi. Dan saya sangat terhormat karena selama ini saya diundang ke Korea, Jepang, Amerika, kemarin Maroko, sekarang baru diundang ke kampung sendiri. Jadi saya ingin tulisan Cak Nur ya, Dr. Ismahis belum wafat itu, dulu bagus sekali tulis kompak. Salah satu tulisan sebenarnya berkaya sastra. Jadi orang negara berkembang tidak terkecuali Indonesia itu katanya terkenal tuh biasa ilmu dukun. Jadi terkenal tuh di luar kampungnya, kalau di kampungnya kurang terkenal gitu. Itu ilmu dukun. Nah saya pun orang yang sangat linier, jadi berbicara tadi motivasi ya, SD di Babakan, kemudian SMP SD di Ban, di kampung nelayan saya, bapak saya Pak Dahulu di Dauru, SMP di Babakan, SMA 2 Cirebon, IPB, S3 sama-sama Prof. Sahroni di Kanada, gitu. Saya di East Coast, di Dalhousie, perguruan kelautan, beliau di PG, one of the best university dalam Islamic Affairs, saya kira bisa kita enak sebut. Nah, saya selalu teman timan tuh, saya satu saya perikanan, ketiga saya di Kanada soal kelautan. Nah, saya yakin bahwa nawa itu atau ultimate goal, tujuan akhir isu dengan CIC-nya ini adalah bagaimana membuat Indonesia cepat maju, adil makmur dan berdaulat. Indonesia yang baldatun thayyibah wa ghafur. Oleh karena itu sebelum masuk soal ekonomi maritim, saya sebentar aja ya saya mengungkap mengenai status pembangunan kita setelah
77 tahun merdeka. Mari kita lihat slide berikutnya, Mas. Agak cepet ya di situ. Terus jadi alhamdulillah 77 tahun kita improving. Jadi kalau tahun 70 ya saya yang miskin itu masih 60%, tahun 2019 sudah 9,2%, tetapi karena COVID sekarang kita naik 10% lagi. Lanjut. Nah, tetapi dan prestasi kedua bahwa Indonesia itu besaran ekonominya hadirin itu 1,2 triliun dolar Amerika, itu menempatkan Indonesia saya ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tetapi kalau 1,2 triliun US dollar itu dibagi dengan 276 juta orang, itu dapatnya 3.870 dolar per orang pendapatan Indonesia. Nah, upami diletakkan tentang itu klasifikasi negara-negara itu ternyata saya kita tuh baru negara berpendapatan menengah bawah. Kalau cita-cita kita negara makmur itu pendapatannya minimal 12.695. Jadi kata bahasa Balerantenya itu kita masih jauh panggang dari api. Cita-citanya minimum 12.695, kita baru mencapai 3.870 gitu. Jadi itu far ya. Itu catatan itu. Jadi PR-nya masih berat. Lanjut. Nah, kalau di kapasitas ini isu penting ya saya karena kita tidak akan maju tanpa kapasitas impact dan innovation gitu. Dan itu ironinya ya karena ayat Al-Quran yang pertama turun Iqra, tapi literasi kita itu dari 71 negara disurvei kita itu ranking ke 70 Pak. Jadi kita ranking terbawah. Ini masih something wrong dengan cara-cara kita umat Islam membaca Al-Quran ya. Al-Quran yang mewajibkan kita membaca bahwa orang yang beriman pengetahuan itu dia akan derajatnya surat Al-Mujadalah, tapi kita jauh dari kemampuan membaca. Ini terrefleksi di sini Prof. Ulfiya bahwa peringkat kapasitas teknologi kita itu baru di ranking 3 Profesor Roni, yaitu teknologi adapter country, belum teknologi innovator country. Artinya Said 70% kebutuhan teknologi kita tuh masih diimpor. Kalau negara maju ya the way around 70% diproduksi oleh kita sendiri. Itulah status kita. Lanjut langsung ke bab oke, masalah sebentar dari kita lanjut. Kita punya masalah pertumbuhan ekonomi yang rendah. Jadi kayak saya adalah udah rumus ekonomi baku, artinya udah ambil dalil ya bahwa kalau dari negara menengah di negara maju itu pertumbuhan ekonominya at least atau paling tidak harus 7% rata-rata per tahun dalam 10 tahun berturut-turut. Tahun 2014-2019 kita hanya tumbuh average rata-rata kayak 5%, jadi masih jauh juga. Lalu kita punya pengangguran, kemiskinan banyak dan gizi buruk gitu. Lanjut. Nah karena waktu ini datanya sudah ada semua di ADR. Nanti kan kita sama Dr. Sadul udah setuju ya saya mau membentuk sekretariat untuk think tank isu di Cirebon ya untuk mengkaji gitu ya, hal-hal strategis supaya kita Aziz memberikan rekomendasi kepada Pemda, kepada provinsi, kepada pemerintah pusat yang membumi gitu. Jadi karena waktu ini data penunjang aja bahwa ada kemiskinan dan pengangguran. Lanjut terus saja Mas. Langsung ke nah ini pertumbuhan ekonomi ini kesenjangan yang mengerikan. Jadi kita hargai negara Indonesia itu dalam pertimbangan kain miskin terburuk ketiga di dunia. Itu pun lagi-lagi ironi buat kita umat Islam, Adinda, karena kita kan nggak boleh kayak model korun menumpuk harta ya, tapi kita paling buruk tuh. Orang kaya 1% sama dengan kekayaannya itu hampir 50% kekayaan negara. That's very ironical menurut saya. Lanjut. Nah ini juga brutal sekali ini soal kesenjangan. Lanjut karena waktu teruskan. Nah ya saya ini yang sangat ngeri. Saya berkunjung ke Batam, Kapal Banjaran ya, ke Krukut Surabaya. Ternyata dalam 10 tahun terakhir kita sedang mengalami apa yang namanya proses deindustrialisasi. Deindustrialisasi Pak Kiai, yaitu suatu keadaan di mana pendapatan penduduk negara itu belum mencapai 12.695, tetapi kontribusi sektor manufakturing atau sektor pengolahan sambung turun. Nah ini terlihat pada data ini. Tahun 96 kontribusi sektor manufakturing itu
sampun 29%, tapi terus declining. Declining itu dalam bahasa banknya apa ya? Turun gitu. Sampai tahun 2019, 19% biasa ini. Nah jadi inilah yang ngeri. Saya bulan lalu diundang ke Batam oleh Pak Rudi, wali kota. Pak Rudi lihat baru 30 pabrik kami itu pindah ke Myanmar dan Vietnam atau Banjaran tempat Profesor Lufia yang dulu pusat tekstil dan pada Gunung Tikar. Karena memang tidak kompetitif, harga gas mahal untuk membuka pabrik harus sogok sana sogok sini. Jadi itu investasi sangat membuat para investor kita itu lari ya tidak. Lanjut. Nah lanjut lagi. Lanjut saya. Nah yang ngeri ini terutama untuk isu perempuan Prof. Lufia ternyata kita itu mengalami gizi buruk yang sangat krisis. Karena 30% anak-anak kita itu mengalami stunting, padahal syarat suatu negara maju itu stuntingnya nggak boleh lebih dari 20% nantinya. Oh gitu. And then yang gizi buruk 17,7 biasanya, padahal syarat minimumnya itu berapa tuh? 10%. Kemudian yang kurus kalau genetik nggak apa-apa, tapi kalau kurus benar-benar kurang gizi itu yang nggak boleh. Nah, saya jadi resultante dari semua masalah tadi ini tercermin pada yang namanya indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Syarat minimum menurut UNDP, United Nations for Development Progress, kalau negara mau maju itu indeks pembangunan manusianya atau harus 80 kan atau 0,8, kita Trump masih 0,7 ya. Jadi lagi-lagi banyak PR. Lanjut. Nah sekarang pada yang mati saya bukan karena saya bidangnya kemaritiman, harusnya ekonomi kelautan itu menjadi solusi ya. Nanti saya ceritakan dan saya ingat takdir Allah waktu saya secara mendadak diangkat jadi menteri oleh almarhum Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu, saya tanya dulu Prof sebelum dilantik besoknya itu, dan beliau bilang, Mas Romin tahu nggak alasan saya angkat sampean jadi menteri dan jadi Sarwono itu bukan karena sampean akhir lautan, tapi sampean anak lagi buta huruf dan saya tahu kan. Jadi ya tepuk tangan loh. ini justru yang kita silakan kalian bayangin. Nah cuma saya kagum dua hal sama Nirina itu. Pertama adalah kok bisa anak yang buta huruf kok dari SD, SMP di Babakan, SMA 2 Cirebon, IPB sampai dokter di Kanada kok juara satu terus. Kenapa tuh? Karena makan ikan terus misalnya. Dan justru kan saya jadi tahun tadi tahun 95 saya dianugerahi dosen teladan nomor 1 terbaik seluruh Indonesia Pak Harto. Ya, juara 2-nya Profesor Dr. Sanuddin Zainuddin yang orang ITB itu ahli GPS, yang kemarin kepala Badan Informasi Geospasial yang Keduluan. Juara keduanya Profesor Amin Subandrio dari UI yang ahli mikrobiologi kedokteran. Juara keempatnya Profesor Daniel Rashid ahli teknologi perkapalan di IPS. Juara kelimanya ini alma mater Adina tuh Unpad Profesor Ganjar Kurnia. Jadi orang nelayan Cirebon yang lagi duduk ini karena Allah pernah juara satu seluruh Indonesia gitu. Soal perkapalan ya. Jadi justru nah pesannya Mas Rompin, jadi jangan soal ekonomi makro aja, nanti bangun kelautan supaya bisa mesejahterakan nelayan dan seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu saya berikan pom bensin nelayan, Pak Subsidi dulu Pak, cuma terlalu sebentar. 4,5 tahun tuh. Jadi corporate culture di sektor itu belum sempat saya bangun dan ganti lagi. Kayak saya dia supportnya kurang kenceng waktu itu. Lanjut. Ini ekonomi kelautan, terus. Nah, ini jadi definisi ekonomi kelautan. Pada dasarnya ada di situ ya, seluruh kegiatan ekonomi yang ada di laut maupun pesisir dan yang ada di hulu sungai pun kalau bahan bakunya dari laut itu masuk ekonomi kelautan. Ya saya dan alhamdulillah, mohon maaf dan maksud Ria, definisi kami itu dibuat oleh Profesor Juni Tildo, ahli ekonomi maritim dari Berkeley University. Jadi enak juga tuh sekali-kali orang Cirebon ngalahin orang Amerika kan. Lanjut. Nah, jadi setelah kami hitung di PB Syahroni, seluruh nilai ekonomi kelautan itu 11 sektor itu potensinya itu sekitar 1,4 triliun US dollar per tahun. Jadi artinya 1,5 kali lipat dari ekonomi Indonesia saat ini biasanya. Dan tenaga kerja yang insya Allah bisa kita bangkitkan
itu sekitar 45 juta, artinya sekitar 30% of Indonesian working force atau angkatan kerja Indonesia. Tepuk tangan itu dari kelautan Indonesia. Dan sayangnya kita baru memanfaatkan 20%-nya gitu ya. Jadi itu kalau dari kacamata positif ya saya artinya room for expansion atau ruang untuk membangun ekonomi maritim untuk kejayaan bangsa itu sesungguhnya masih terbuka lebar gitu di sini. Lanjut. Nah karena waktu ini detail sekali adik-adik ISNU ya, nanti saya dengan Dr. Sagun akan meramunya bagaimana menjadi visi pembangunan nasional ya. Kalau nggak diterima sekarang, insya Allah tahun 2024 siapapun presidennya dengan doa desa ini insya Allah bisa diterima ini. Lanjut. Nah terus saja potensi karena waktunya kita lanjut ke bab ini. Ada bab masalah ya di situ, jadi saya taat azas kepada Tor kalau ada masalah ekonomi saya tekankan ke waktu ya. Jadi langsung ke bab terakhir Mas Ridan ya, ke bab mengenai satu lagi nih, ini kayak saya Pak. Jadi menurut survei kami Profesor Roli, seluruh lahan pesisir Indonesia yang cocok untuk tambak udang itu sekitar 3 juta hektar. Kalau kita bangun di dalam 2 tahun itu 500.000 hektar aja, which is hanya 17% kan. Dan pengalaman kami bertambak kayak di Pantai Selatan Jawa, di Pantura itu rata-rata produktivitasnya 40 ton per hektar per tahun. Jadi kalau 500.000 kan kita bisa menghasilkan 20 juta ton. Kalau dikilogramkan kan menjadi 20 miliar. Nah karena harga udang sudah 15 tahun terakhir ini rata-rata $6 per kilo. Jadi 20 miliar kali 5 kan 100 miliar dolar. Padahal ekonomi Indonesia kan hanya 1 triliun Jadi 100 miliar dibagi 1 triliun kali 100% itu berapa? 10% Mbak. Jadi kalau dibagi 5, 2%, artinya Pak Jokowi itu nggak perlu repot seperti sekarang dibilang janji kampanye dari pendidik, tumbuh 7% kayak saya kalau sektor kelautan dikelola yang profesional Pak, insya Allah harusnya bisa. Ini baru satu komoditas. Dr. Sagun dari yang namanya si Bongkok Udang, kalau ini sebenarnya Bongkok Udang dari udang saja belum ada yang lain. Lanjut bab terakhir yang 5. Terus dan belum bayar terus saja Mas. Sebenarnya ini waktu terus saja ke bab terakhir sedang. Sorry kalau semangat saya menyiapkan ada 50 slide. Nah sekarang kita jalan lanjut. Terus ini sejarah lanjut. Jadi kayak saya ini mohon maaf ini dalam rumus ekonomi Pak. Kalau suatu negara ingin maju ya Aziz ya, itu pertumbuhan ekonomi kan fungsi dari investasi, ekspor, impor dan konsumsi. Jadi kalau negara ingin maju itu pertama tadi pertumbuhannya harus di atas 7% per tahun kan kayak gitu. Yang kedua investasi plus ekspor harusnya lebih besar daripada konsumsi dan impor itu kata buku yang sederhana. Namanya kayak saya sampai sekarang konsumsi itu menyumbangkan 56% terhadap produk domestik bruto. Jadi artinya kita tuh lebih banyak belanja mengimpor mengkonsumsi daripada produksi dan mengekspor. Itu yang membuat neraca perdagangan kita negatif terus. Itu yang membuat nilai rupiah kita nggak pernah lepas dari 15.000 per dolar dan seterusnya. Jadi memang kalau pemerintah yang benar, Pak harusnya polisinya bisa mengembangkan sektor real, khusus si kelautan perikanan. 2 slide lagi Mbak, lanjut. Nah jadi Pak Kiai dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah, kalau menurut hemat hijau saya, peta jalan Indonesia dari negara berkembang dari maju itu di sistem diagram ini kayak ada output yang kita harapkan di box biru itu, kemudian ada input di black box kiri, kemudian ada proses, itulah ilmu sistem Pak. Jadi menurut saya yang maksud output kan cita-cita kita. Seperti tadi pendapatan harusnya di atas 12.695. Sekarang baru 3870. Lalu harusnya nggak ada pengangguran, dan kita yang nganggur masih berapa tuh? Yang nganggur masih 7,2%. Kemiskinan harusnya nggak ada, kita baru 10%. Jadi kayak saya kalau dari kondisi dasain yang kita inginkan, sekarang kita dasolen, dasain yang fakta, lalu harusnya diproses dengan box yang kita naikin kayak ada jurus ekonomi, jurus sosial budaya, jurus polhukam, dan jurus lingkungan hidup. Jadi saya bayangkan kalau Pak Jokowi itu every month itu meneliti sidang kabinet itu dengan diagram ini,
harusnya itu tidak akan tersasar. Tepuk tangan untuk biar Nah, karena waktu saya ingin fokus satu aja soal transformasi struktur ekonomi. Jadi negara itu bisa keluar dari jebakan negara pendapatan menengah kalau ada transformasi struktural ekonomi. Apa itu transformasi struktural ekonomi? Di slide berikutnya. Jadi ada agenda moderator itu ada berapa tuh? 6 komponen. Pertama adalah itu harus kita mengakhiri bahwa reliance atau dominasi sektor primer profesional, yaitu ekstraksi perikanan, ekstraksi hutan, ekstraksi tambang itu selesai. Tapi kita harus beralih ke sektor sekunder, manufaktur tadi, karena nggak mungkin negara maju kalau sektor sekunder manufakturnya kurang. Yang kedua adalah dari dominasi sektor impor menjadi sektor ekspor, gitu. Jadi harus investasi dan produksi dalam negeri. Yang ketiga adalah sektor-sektor modernisasi, sektor primer. Jadi yang saya tanpa transformasi struktur ekonomi bahaya. Karena yang namanya sektor primer itu kalau tenaga kerjanya terus banyak itu akan jebol sumber daya alamnya. Contoh yang paling konkret perusahaan ini adalah garapan sawah di Jawa. Waktu tahun 70-an saya masih SMP itu rata-rata garapan sawah petani di Jawa itu 2 hektar per penggarap. Sekarang tahu ya saya berapa? 0,3 loh. Padahal economic of scale, skala ekonomi dari usaha panen sawah itu minimal 1,5 hektar. Jadi kalau petani di Jawa itu menggarap 0,3, siapapun menterinya, siapapun presidennya nggak mungkin ini. Jadi itulah pentingnya sektor sekunder ada supaya lama-kelamaan itu jumlah nelayan, jumlah petani makin sedikit sehingga bisa dimodernisasi. Pak, itu yang ada di Kanada, di Amerika, di Inggris dan Australia. Terakhir, slide terakhir. Nah, jadi akhirnya adik-adik, kalau tadi kan ekonomi secara keseluruhan, kalau ekonomi maritim gimana? Ya bagaimana kita mentransformasi 11 sektor ekonomi yang ada tadi, mulai dari perikanan tangkap, industri bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, industri jasa maritim, yang nilainya 1,4 triliun dolar tadi menjadi keberkahan seperti yang saya gambarkan tadi, mendapatkan yang sekian. Dan itu adalah Dr. Sadun jurusnya adalah jurus finance, keuangannya bagaimana, SDM-nya gimana, efek-efeknya gimana, dan regulasinya bagaimana. Dan karena waktu ini sebenarnya ada masih 2 slide lagi rincian bagaimana itu ekonomi, teknologi, tapi karena waktu nanti kita berdiskusi. Tapi saya ingin bab penutup ini yang halaman terakhir itu pesan yang bagus untuk kita isu ya. Nah ini teknologi modern. Nah ini jadi mimpi saya one day di Indonesia itu seluruh kawasan pesisirnya itu di kotanya itu seperti di sebelah kanan gitu ya. Kemudian di sebelah kirinya itu yang perdesaannya sebelah kiri ada tambak punya saya, ada pabrik punya Kiai Said, ada pulau wisata punya Profesor Ulfa, gitu. Punya Profesor. Jadi setiap sektor bangunan itu bisa hidup harmoni. Kalau di kita enggak kan saya itu. Kalau ada industri seolah-olah perikanan enggak ada karena ada pencemaran. Nanti saya serius kan, saya ajak kakak ke Chongqing sama ke Dalian, sama Shenzhen. Shenzhen kan kota industri China. Jadi perusahaan ini di situ ada budidaya abalon, ada rumput laut, ya kan, ada kapung. Bisa kalau kita naik dulu, kalau ada industri manufakturing, perikanan dan pariwisata nggak ada. Tahu nggak kenapa profilnya? Karena industri mencemari. Jadi kalau profesional itu Shenzhen maupun ke Dalian tadi, pabrik pelabuhan, warna airnya tuh warna air seperti warna kulitnya Raisa sama Vietnam, putih. Nah ternyata sekarang ada teknologi di ITB namanya Zero Waste Technology. Jadi nggak perlu pabrik itu membuang limbah di sini. Jadi in another words, dengan perkara lain, industri manufakturing yang saya tahu di negara yang benar-benar mampu bisa berdampingan dengan sektor budidaya, bisa dengan pariwisata. Why? Because tidak ada waste, tidak ada limbah, dan tidak ada emisi. Saya kira itu saja, mudah-mudahan kita berkaya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.